Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Ayu Lestari, salah satu dosen di program studi D4 Sistem Informasi Bisnis jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Hal yang akan saya sajikan dalam video ini meliputi yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah pengajaran di kelas. Mata kuliah yang saya tampilkan di video ini adalah dasar pemrograman. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2 di program studi D4 Sistem Informasi Bisnis. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan durasi pelaksanaan adalah 4 jam kuliah setiap minggu. Dasar pemrograman merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep dasar algoritma dan dasar pemrograman. Sehingga dalam mata kuliah ini, mahasiswa memiliki dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan logika dengan menggunakan flowchart dan menggunakan pseudocode. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama, menguasai konsep dasar pemrograman berupa tipe data, variabel, sequence, pemilihan, perulangan, array, dan fungsi. Kemudian yang kedua adalah mampu membuat algoritma dengan menggunakan flowchart ataupun bahasa alami untuk menyelesaikan studi kasus atau permasalahan sederhana secara mandiri dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan nilai, norma, dan etika akademik. Topik mata kuliah yang saya sampaikan dalam satu semester meliputi yang pertama adalah konsep algoritma. Yang kedua adalah tentang studi kasus, yaitu analisis kasus tentang soal-soal cerita berbasis computational thinking. Kemudian yang ketiga adalah tipe data, variabel, input-output, sequence, dan operator. Kemudian yang keempat adalah pemilihan. Kemudian yang kelima adalah perulangan. Yang keenam adalah array, dan yang terakhir adalah fungsi atau prosedur. Pengajaran yang saya tampilkan di video ini adalah pembelajaran luring. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama yaitu ada tugas yang terdiri dari 20%, kemudian ada kuis yaitu 20%, kemudian UTS yaitu 30%, dan yang terakhir yaitu UAS 30%. Di mana tugas terdiri dari 12 kali tugas meliputi tugas kelompok ataupun individu. Kemudian kuis terdapat 2 kali kuis yaitu kuis yang pertama dan ada kuis yang kedua. Kemudian untuk UTS terdapat 1 kali UTS yaitu pilihan ganda menggunakan Learning Management System atau LMS Politeknik Negeri Malang. Kemudian untuk yang UAS terdapat 1 kali UAS yaitu pilihan ganda menggunakan ujian.jti.polinema.ic.id. Materi dan penugasan pada mata kuliah ini disampaikan menggunakan LMS Politeknik Negeri Malang. Mahasiswa dapat menulis materi, mengumpulkan tugas, ataupun mengerjakan kuis dan UTS melalui LMS tersebut. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan pada pengajaran mata kuliah ini antara lain yang pertama yaitu ada ceramah, kemudian yang kedua adalah studi kasus, yang ketiga adalah contextual teaching and learning, dan yang keempat adalah PBL. Kemudian mata kuliah dasar pemrograman adalah mata kuliah teori yang secara terpisah mengajarkan teori sebelum mahasiswa melakukan praktikum di mata kuliah lain yaitu mata kuliah pemrograman dasar. Baiklah, berikut ini adalah cuplikan pengajaran mata kuliah dasar pemrograman di ruang teori 3 lantai 5, gedung jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang pada materi pemilihan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan contextual teaching and learning. Baik, saya mulai dulu ya kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kabarnya gimana? Baik? Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Ayo, Karisma, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Karisma. Nah, materi kita di minggu ini ya kan, kita masuk ke materi pemilihan 1 ya. Di mana pemilihan itu seperti yang sudah saya jelaskan di kontrak kuliah di awal pertemuan, itu kan ada 2 kali pertemuan ya. Pemilihan 1 kemudian ada pemilihan 2. Nah, pemilihan 1 ini nanti kita akan belajar tentang pemilihan yang if else kemudian ada switch case-nya. Nah, kemudian nanti minggu depan baru kita masuk ke pemilihan 2, yang mana pemilihan 2 itu nanti kita masuk ke nested if atau bentuk lebih kompleksnya dari if ya. Oke. Nah, sebelum nanti saya melanjutkan materi pemilihan 1, kita akan melakukan review dulu ya, seperti biasanya materi yang kemarin, yaitu materi apa? Tipe data, variabel, dan operator. Ya, oke. Nah, sekarang, Mas ingat gak? Kemarin itu ada namanya variabel. Ya, variabel. Oke. Nah, variabel itu apa sih, Rek? Variabel. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, kemarinnya sudah saya berikan kemarin, karena kita gunakan lagi ya di pertemuan hari ini. Variabel, silakan angkat tangan. Oke, Tia mungkin. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data sementara yang dapat digunakan kembali nantinya. Oke, benar ya. Jadi kemarin yang sudah saya jelaskan tentang variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data sementara yang nantinya dapat kita gunakan kembali. Nah, nanti di pertemuan ini kita juga membutuhkan namanya variabel, karena setiap kali kita mau membuat program pasti kita harus membutuhkan namanya variabel. Oke. Nah, selain variabel ya, kemarin kalian juga belajar tentang tipe data. Masih ingat ya? Ada 2 macam, ya kan? Tipe data apa saja? Kemarin ada primitif dan ada reference. Oke, nah sekarang saya pengen tahu masih ingat gak kira-kira apa saja yang termasuk primitif dan reference? Ada yang masih ingat kemarin? Angkat tangan, ayo. Oke, mungkin silakan Mas. Ayo. Untuk yang primitif itu ada integer, terus ada char, terus long, byte, short, sama boolean. Boolean. Oke, benar ya. Kemudian yang reference ada apa aja, Mas? Kalau yang reference itu ada string, terus array, sama loophole. String sama array saja, cuma 2 saja untuk yang reference ya. Oke, yang lain ingat ya, karena itu nanti akan kita gunakan lagi. Walaupun yang array di reference itu belum kita gunakan di pertemuan hari ini ya. Oke, nah tadi sudah kalian mereview variabel sama tipe data. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendeklarasikan variabel? Masih ingat ya, karena itu akan kita gunakan lagi hari ini. Oke, siapa yang mau coba untuk menjawab? Silakan. Oke, coba Safira, silakan Mbak. Jadi cara deklarasi variabel itu misalnya int, ya. Itu selanjutnya itu dikasih nama variabelnya, misalnya int panjang, int lebar gitu Bu. Oke, jadi benar ya yang disampaikan sama Safira ya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel itu yang pertama adalah kalian menyebutkan tipe datanya dulu. Apa? Contohnya integer, ya kan? Terus kemudian nama variabelnya apa? Kalau kita membuat variabel panjang untuk menyimpan data panjang berarti nanti apa? Panjang, berarti integer panjang. Gitu ya, diingat-ingat ya. Tadi sudah variabel, kemudian sudah tipe data, kemudian mendeklarasikan tipe data sama variabel sudah kita review. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke materi minggu ini yaitu materi tentang pemilihan 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi saya jelaskan dulu di awal. Ya, nantinya setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan memahami definisi dan kegunaan dari sintak pemilihan 1. Jadi gunanya apa sih sintak pemilihan 1? Ya kan, terus apa sih yang dimaksud dengan sintak pemilihan 1 itu kalian harus paham, gitu kan ya. Terus yang kedua itu kalian memahami struktur dasar. Bentuknya bagaimana? Ada apa saja sih di sintak pemilihan 1? Nanti akan saya jelaskan ada apa saja. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dengan membuat sebuah program Java atau kita bentuk dalam sebuah flowchart karena kita materinya adalah teori. Nanti untuk program Java-nya kita bahas di praktikumnya ya. Kita masuk ke definisi ya. Tadi kan kalian harus paham nih definisinya apa tentang pemilihan 1. Nah, pemilihan 1 definisinya tentang selection atau pemilihan 1 itu nantinya digunakan untuk ketika kita dihadapkan pada suatu pemilihan. Jadi misalnya ya, nanti ketika kita ada studi kasus yang mana dia ada pemilihan, kita memilih A atau B. Nah, berarti kan kita harus memilihnya salah satu, ada 2 pilihan atau lebih. Contohnya yang paling gampang ada 2 pilihan. Ketika misalnya nanti kalian
kemarin ya ketika kalian lulus SMA atau SMK ya kan, kalian kan ada pilihan, oh saya mau kuliah atau kerja gitu kan ya. Nah kan pilihan itu. Nah untuk memilih hal tersebut nanti implementasinya itu dalam kode program kita bisa menggunakan namanya pemilihan atau selection, digunakan untuk memilih sesuatu hal di antara 2 atau lebih pilihan. Ya biasanya itu nanti pilihan itu akan berupa pernyataan benar dan salah. Ketika nanti kalian mau milih, oh saya mau kuliah atau kerja. Terus kenyataannya sekarang adalah kalian apa? Kuliah. Berarti apa yang kuliah adalah true, kemudian yang kerjanya adalah false-nya. Pilihan yang salah ya, yang nggak kalian lakukan gitu. Oke. Nah, bentuk sintak pemilihan. Nah, ada macam-macam nih ya. Nanti ketika kalian belajar program di pertemuan selanjutnya itu ada bentuk sintak pemilihannya. Yang pertama adalah if, kemudian if else, sama if else ada switch case-nya juga. Ya. Nah, nanti perbedaannya apa kalian harus paham satu persatu karena itu pasti akan kalian gunakan nanti ketika kalian membuat sebuah program yang menggunakan pemilihan satu, ya. Oke. Next yang pertama kita bahas yaitu struktur pemilihan yang if. Nah, ini ya. Jadi untuk yang kondisi sintak if bisa kalian lihat di situ. Ya kan, untuk if ya, saya menggunakan papan tulis biar gampang. Ya, jadi untuk yang if itu hanya ada satu buah kondisi saja, seperti ada di slide, ya kan, satu buah kondisi. Ini namanya isinya adalah apa? Kondisi di sini. Nah, kondisinya apa? Ya kan? Terus kemudian ini biasanya nanti ada kurung kurawal pembuka sama kurung kurawal penutupnya. Nah, di antara kondisi itu kita akan membandingkan apa ada nilai satu sama nilai yang kedua. Berarti ini nanti kondisinya apa? Kita akan bisa membandingkan hanya satu nilai saja, atau kita juga bisa membandingkan antara nilai satu dan nilai yang kedua. Ya kan? Membandingkannya bagaimana, Bu? Kita bisa menggunakan apa? Operator, bisa menggunakan lebih besar sama dengan, atau misalnya kurang dari atau kurang dari sama dengan dan seterusnya. Ya. Oke, itu untuk pemilihan yang if. Ini adalah bentuk untuk bentuk umumnya untuk ya if. Jadi seperti yang saya bilang, jadi ada if, kemudian di sini ada kondisi, ya kan? Terus kemudian di sini adalah pernyataan. Pernyataan gini. Ya kan? Kondisinya apa, terus pernyataannya apa? Ya. Ini ada kondisi, ada pernyataan. Nah, kondisinya apa? Bisa kita isi sebuah satu nilai atau lebih dari satu nilai yang kita bandingkan. Ya, ini bentuk umumnya. Ini harus kalian ingat untuk bentuk umumnya yang masuk if, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke flowchart-nya dulu, ya kan? Kemarin kan setiap kita mau membuat program, kita harus mengimplementasikan bagaimana bentuk flowchart-nya dulu, gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba, masih ingat gak dulu pertemuan yang awal itu kan saya memberikan simbol flowchart, ya kan, ada macam-macam simbol flowchart. Terus saya bilang simbol ini belum kita gunakan dulu, nanti kita gunakan ketika apa? Pemilihan, gitu kan ya. Masih ingat kemarin untuk yang simbol flowchart untuk pemilihan apa? Mungkin bisa angkat tangan, silakan. Oke, Mbaknya. Untuk simbolnya pemilihan itu belah ketupat, Bu. Belah ketupat ya, masih ingat ya. Jadi dulu itu ada namanya simbol apa? Belah ketupat seperti ini. Nah, namanya apa? Masih ingat namanya apa? Decision, ya kan? Jadi ini digunakan untuk kita memilih, ya kan? Memilih jawaban benar atau salah, atau memilih memilih satu dari dua pemilihan, gitu ya. Oke, nah ini ya kan flowchart if. Jadi nanti kita bisa menggunakan yang namanya belah ketupat ini, ya kan, atau decision ini. Kemudian nanti biasanya ada inputan di atas yang masuk, kemudian nanti ada satu output yang keluar, karena kita hanya ada satu pernyataan saja, sehingga outputnya nanti ada satu pernyataan saja, saya beri nama P1 gini, ya kan. Nanti ini akan masuk ke apa? N, ya, karena kita hanya punya satu pernyataan saja. Ya kan, ketika misalnya kondisinya ini bernilai benar, ya kan, maka dia akan menjalankan pernyataan ini. Tapi ketika kondisinya bernilai salah, maka dia akan selesai programnya. Sama seperti yang ada di apa? Flowchart-nya. Kan sama juga, ketika nanti ini bernilai true atau benar, maka dia akan mengeksekusi menjalankan perintah
satu atau pernyataan satu. Ketika salah maka program akan diakhiri langsung. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Nah, untuk contoh programnya seperti ini ya. Jadi ini contoh programnya. Nanti ya kan, ketika misalnya ini ya, ini saya buat implementasi di program ya. Misalnya kita mau membuat suhu ya, ngecek suhu. Ketika misalnya suhunya kurang dari 16 derajat, berarti apa di situ? Menggunakan jaket ya. Berarti nanti di sini apa variabelnya? Oh, suhu yang mau kita cek Bu, nilai suhu berarti suhu apakah suhu kurang dari 16 derajat. Ketika dia benar, maka pernyataannya apa? Oh, disuruh menggunakan jaket. Berarti nanti kita sistem out-println apa? Menggunakan jaket di sini. Oke, gampangan ya? Gampang. Kita next dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan selanjutnya. Ada if else. Tadi kan if saja, ya. Sekarang kita tambah else. Bagaimanakah bentuknya, gitu kan ya? Nah, sekarang ini bentuknya untuk yang apa? If else. Jadi kita tambahi. Tadi kan kita dapatnya if saja, gini kan ya. Tapi ketika semisalnya kondisinya salah, oh ternyata suhunya itu enggak 16 derajat, 20 derajat. Berarti bagaimana? Kan enggak ada outputnya kan ya. Program akan selesai. Nah, tapi kalau kita menggunakan else, kita bisa menambahkan apa? Kondisinya ketika salah. Ketika kondisi salah, maka dia bagaimana? Ini isinya pernyataan kedua. Gini. Misalnya ya kan, ketika nanti suhunya kurang dari 16, maka dia menggunakan apa? Jaket. Terus kemudian ketika suhunya selain 16, berarti kan berapa? 17 dan seterusnya. Berarti nanti kalian apa? Menggunakan apa? Payung misalnya ya kan, atau sunscreen lah gitu kan ya. Sunscreen atau payung. Payung aja ya, karena semua punya payung kan ya. Kalau sunscreen kan nggak semua pakai sunscreen kan ya. Nah gini, menggunakan payung. Jadi ketika misalnya suhunya itu 35 derajat kan panas ya kan, berarti kita menggunakan payung ya. Jadi dia akan ada kondisi bernilai benar ketika nanti inputannya, misalnya inputannya sekarang suhunya berapa? Oh misalnya suhunya 35 derajat. Kita cek apakah 35 ya kan kurang dari 16? Tidak, berarti kan ini bernilai salah gitu kan ya. Kalau ini salah berarti dia akan masuk ke nilai else, maka dia akan mengoutputkan apa? Menggunakan payung gitu. Itu perbedaannya dengan yang if. Kalau if cuma satu saja pilihannya, ketika salah ya wes program itu akan selesai. Tapi kalau dia if else, maka ketika kondisinya tadi salah, maka ada ketika salah ya benar, ketika salah maka dia akan masuk ke else-nya gitu. Ya. Oke, jadi untuk bentuk flowchart-nya sama juga. Seperti ini kan cuma ada true ya. Nah, sekarang kita tambahi ketika nanti dia bernilai false, berarti bentar, saya hapus dulu. Ini ketika nanti dia bernilai false, ya kan? Ini false atau salah, maka gimana? Dia akan masuk ke pernyataan kedua, ya. Terus baru kemudian ada end program. Ini sama, ya. Ini ada true, ini ada false. Di sini mungkin dia ada apakah suhu kurang dari 16 gini. Sehingga nanti ketika dia true, maka dia akan P1 apa? Menggunakan jaket. Kalau yang P2 berarti menggunakan payung gitu. Ya, dapat dipahami ya perbedaannya antara if sama if else. Oke? Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk programnya juga sama ya. Jadi programnya tadi kita bisa menambahkan ini. Tadi kan cuma if ini aja kan ya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan else-nya ini. Ya, jadi else-nya apa? Silakan menggunakan topi contoh saya, atau silakan menggunakan payung atau yang lainnya. Silakan, ya. Ketika kondisi itu bernilai false atau salah. Oke. Oke, sekarang ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Untuk if sama if else silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Yuk. Karisma, ya Mas. Oh ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kan tadi dijelaskan mengenai flowchart dari if else ini. Tadi juga dijelaskan mengenai bentuknya untuk yang belah ketupat ini. Pertanyaan itu, untuk flowchart if else ini yang menggunakan simbol belah ketupat ini untuk outputnya apakah harus 2, Bu? Apakah boleh 1 atau ya lebih dari 2 itu tadi untuk outputnya sendiri? Oke, berarti pertanyaannya tadi adalah tentang ini ya, simbol dari
pemilihan, yaitu belah ketupat atau decision. Jadi pertanyaannya apakah dia boleh satu, ataukah bagaimana, ataukah boleh lebih dari satu atau lebih dari dua, gitu ya Mas, benar ya? Oke, nah tergantung gini. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan if, ya kan, if itu memang outputnya kan sebenarnya cuma ini aja kan ya. Jadi saya ulangi lagi dulu ya. Jadi misalnya, ya kan, saya hapus dulu. Misalnya kita hanya menggunakan if saja tanpa adanya else, berarti kan cuma ada satu apa? Pernyataan, gitu kan ya. Nah, berarti di sini ya kan, berarti kan dia hanya outputnya satu, true. Kemudian dia pernyataannya satu. Ya kan, tetapi nanti walaupun dia itu tidak ada false-nya, tetap kita harus membuat output yang satunya, tapi output satunya adalah langsung masuk ke apa? N. Ya. Nah, kasusnya lain misalnya Bu, kalau yang if else tadi gimana Bu? Kan dia ada dua output ya kan? Ada pernyataan satu yang jaket, ada pernyataan duanya yang apa? Payung gitu kan ya. Berarti gimana? Berarti ya sudah, berarti ada true sama false. True sama false, true-nya ada di sini, pernyataan satu. Nah, kemudian untuk yang false-nya mungkin pernyataan dua di sini kita buat false gini kan ya. Jadi dia ada dua output. Ya kan, dua output. Terus kemudian misalnya Bu, apakah dia boleh Bu saya tambahin di sini gitu kan ya. Misalnya gimana, nggak bisa. Karena ketika kondisi kan kita hanya memilih benar atau salah kan. Kalau benar atau salah berarti kan cuma ada dua. Ya kan? Ada dua, ketika tiga nggak boleh. Ketika satu bisa pernyataannya satu tapi tetap ini hasil akhirnya untuk yang output yang kedua tetap harus kita tulis. Karena kenapa? Karena dia akan masuk ke N, nggak keluar apa-apa. Tapi kalau ada dua kondisi, ada true sama false seperti ini, berarti gimana? Berarti nanti kita bisa menuliskan dua. Yang true bagaimana pernyataan satu, yang false-nya bagaimana pernyataan dua. Mau dibuat kanan bawah, kiri bawah, atau kiri kanan terserah. Pokoknya ada dua yang keluar loh, Rek. Ya kan? Kalau cuma satu nggak bisa. Kalau lebih dari dua juga nggak bisa. Pasti dia ada dua. Walaupun satunya tidak ada pernyataannya. Jelas ya Mas ya? Jelas Bu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke struktur pemilihan yang if else. Nah, tambah lagi Bu tuh kan ya. Tadi sudah ada if, kemudian ada apa? Ada if else. Nah, sekarang ada if else dan seterusnya. Seperti double gitu kan ya. Oke, kita lihat dulu bagaimanakah bentuknya if else ya. Kalau kalian lihat di sini di slide ya kan, if else itu kok banyak Bu ya, kayak numpuk gitu kan ya. Ada habis if else lagi dan seterusnya. Memang bentuknya seperti itu, ya kan? Bentuknya memang seperti itu. Jadi if else itu digunakan ketika nanti kita ada banyak pilihan. Enggak hanya cuma ada dua. Ya kan, ada banyak pilihan di situ. Tapi kita harus milih salah satu, mana yang benar gitu, ya kan? Contohnya misalnya ya, selanjutnya di sini ini saya hapus dulu yang tadi. Oke, nah selanjutnya adalah untuk yang pemilihan if else, ya kan? Nah, di sini akan saya jelaskan perbedaannya apa sih Bu dengan yang tadi. Tadi kan ada if, gini kan ya. Sudah kalian pahami bahwa if kemudian ada kondisi satu, gini kan ya. Terus kemudian pernyataan satu. Ada else Bu, if else, tambahin di sini else-nya, gitu kan ya. Kemudian apa? Pernyataan dua. Nah, sekarang Bu itu kok ada if else seperti ngulang gitu kan ya. Nah, memang prinsipnya sama. Jadi ini kan ya, ketika misalnya kalian melakukan pengecekan di kondisi satu, ya kan, dia bernilai salah, maka dia langsung dicetak di pernyataan yang kedua, gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan if else, di else-nya ini ada pilihan lagi. Jadi ini, ya kan, ini saya hapus gini. Jadi else, kemudian di sini apa? Ini if lagi, ya kan, seperti contohnya ada di slide, ya. Kemudian ini ada kurung-kurung pembuka, ini kondisi yang kedua. Ini apa? Berarti pernyataan dua. Ya, terus kemudian apa di sini? Else-nya di sini. Nah, ini mungkin pernyataan yang ketiga gini. Jadi ada if, else, di-if-kan lagi, kemudian else lagi. Jadi misalnya ketika kondisi satu bernilai salah atau false, maka dia akan ngecek, bener nggak kondisinya sekarang seperti kondisi yang kedua. Ada if lagi. Gitu kan ya. Ketika dia salah, maka dia langsung mau nggak mau dia akan mengeksekusi yang else-nya di sini. Nah, ketika Bu ada kondisi lagi Bu, yang ketiga gimana? Ya sudah, berarti ketika ada kondisi yang ketiga, gimana? Ini nanti kalian berikan if lagi. Jadi bentuknya itu seperti
yang awal tadi if, kemudian ada kondisinya di sini, ya kan? Nah, di sini berarti kondisi yang ketiga. Ini pernyataan yang ketiga. Terus kemudian pastinya ada else-nya kan ya? Else ini pernyataan yang terakhir, mau nggak mau ketika kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, kondisi 3 salah, berarti dia akan masuk ke apa? Ke pernyataan yang terakhir. Ini misalnya P4 gini. Ya. Bu, ada kondisi keempat, ya udah tambahin lagi aja. Sama bentuknya. Kita tinggal apa ya? Kopas lah istilahnya gitu kan ya, karena dia modelnya sama. Jadi ini if ini ya kan sampai else yang ini itu dia akan sama ya di sini bentuknya. Ngulangnya sama. Terakhir pasti nanti dia ada namanya else-nya. Mau nggak mau karena dia alternatifnya salah semua, mulai alternatif 1 atau kondisi 1, kondisi 2 sampai kondisi ke N, sehingga nanti dia akan masuk ke else yang terakhir. Ya, paham ya? Oke ya. Oke. Nah, untuk flowchartnya gimana Bu? Flowchartnya pasti agak rumit sedikit, tapi sedikit ya, nggak banyak ya. Agak lebih kompleks ya kan, sedikit karena dia ada banyak kondisi. Ya kan, jadi seperti tadi ya, misalnya, ya kan, tadi ada yang ini ya, berarti kan kita lihat di sini, oh ini berarti kondisi yang pertama, gitu kan ya. Ketika kondisi yang pertama itu nanti bernilai benar, true di sini, maka apa? Berarti di sini apa? P1, gitu kan? Maka di sini ada P1, ya kan? Nah, kemudian misalnya dia bernilai false, berarti dia akan ngecek lagi, apakah kondisi kedua? Berarti kan pertanyaan lagi kan ya. Berarti ada if lagi. Ketika ketemu if lagi berarti kita bisa membuat sebuah belah ketupat lagi seperti ini. Karena if lagi, setiap ketemu if berarti flowchartnya apa? Oh, pasti ada belah ketupat, ada decision-nya seperti itu. Ya, berarti di sini kita buat kondisi yang kedua. Ya, ketika bernilai true berarti gimana? Masuk di pernyataan berapa? 2, ya kan? Ini berarti true, terus kemudian di sini ketika false berarti dia akan ngecek lagi apakah if, ketemu if lagi. Berarti ketika ketemu if lagi gimana? Berarti nanti kalian mungkin ke sini ya biar gampang. Nah, berarti akan ketemu kondisi yang ketiga, dicek lagi. Ketika dia bernilai true berarti gimana? Maka pernyataan ketiga. Ini misalnya bernilai false berarti gimana? Ya sudah N gitu kan, karena dia nggak ada lagi kan. Berarti ini akan masuk ke N seperti ini juga akan masuk ke N. Jangan lupa ya, masing-masing pernyataan P1, P2, P3 ketika membuat flowchart ini jangan dibiarkan berhenti sampai di sini. Ya kan? Karena kan ketika masuk ke yang 1, program itu akan selesai kan ya. Berarti kalian wajib untuk menyambungkan kemana? Ke N. Kita langsung ke tugas berkelompok. Jadi ada 5 kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Ya kan, nanti di sini tugas berkelompoknya ada beberapa latihan yang akan dikerjakan berkelompok. Nah, latihan yang pertama, latihan kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Silakan duduk berada kelompoknya masing-masing, silakan dibagi, ya kan, bebas kelompoknya. Ya, silakan. Oke ya, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok ya kan dengan kelompok masing-masing ya. Tadi kalian juga sudah mengerjakan, kemudian kita sudah diskusi banyak ya kan per masing-masing kelompok. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis, jadi ini saya akhiri dulu. Nah, sebelum saya akhiri, akan saya simpulkan dulu ya yang tadi materi yang sudah kita pelajari ya. Yang untuk pemilihan 1, yang pertama apa? Ada struktur apa? If, ya kan, if-nya itu ada if sendiri, kemudian ada if else, kemudian ada if else, dan seterusnya gitu kan ya, ada banyak if else-nya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan juga cuplikan pada saat saya mengajar di salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Pemrograman di Program Studi D4 Sistem Informasi Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya, Vivin Ailestari, pamit dan mohon undur diri. Sampai jumpa di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.